belajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Kutasari. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan banyak kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul pada acara hari ini, rapat mengimbaskan guru penggerak yang akan dibawakan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Agustiono. Sholawat serta salam selalu tercurah pada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin. Terima kasih kepada ibu-ibu semuanya yang sudah menyempatkan hadir di pagi hari ini. Walaupun seperti yang kita ketahui banyak sekali acara di sekolah ini, banyak sekali deadline yang sudah menanti kita di depan, tapi ibu-ibu masih menyempatkan hadir pada acara ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih juga kepada Pak Agus sebagai narasumber untuk mau menularkan ilmunya, pengimbasan ilmunya selama Pak Agus menjadi atau mengikuti diklat guru penggerak. Semoga ilmu-ilmu yang Pak Agus sampaikan kepada kita berguna untuk kita, bermanfaat untuk anak-anak kita, sehingga anak-anak kita jurusan AKL pada khususnya dan SMK Negeri 1 Kutasari pada umumnya menjadi anak-anak atau siswa yang lebih baik lagi dalam hal perilaku, attitude, ilmu, dan lain sebagainya. Ibu-ibu yang saya hormati, sepenuhnya saya akan berikan acara ini atau waktu ini kepada Agus. Itu yang bisa saya sampaikan, Pak Agus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Pinky selaku Ketua Kompetensi Keahlian Jurusan AKL SMK Negeri Kutasari, dan kedua terima kasih atas waktunya yang telah memberikan kesempatan saya calon guru penggerak dari SMK Negeri 1 Kutasari untuk mengimbaskan apa yang sudah saya dapatkan selama beberapa minggu, hampir 1,5 bulan ini. Terima kasih juga kepada teman-teman dari jurusan kompetensi keahlian akuntansi SMK Negeri 1 Kutasari telah hadir di sela-sela kesibukannya. Langsung masuk saja, ibu-ibu
Ibu yang saya hormati, di sini saya akan menyampaikan terkait dengan tugas saya untuk aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif. Sebelumnya, ibu-ibu, ini juga penting juga di saat kita akan melakukan pembelajaran di depan anak-anak, di depan murid-murid kita. Jadi kita ajak anak-anak ini hadir seutuhnya, mindfulness anak-anak kita. Jadi supaya anak-anak kita di kelas itu hadir full, tidak ada yang pikirannya di rumah, tidak ada yang pikirannya di tempat lain atau mungkin di kantin dan sebagainya. Kemudian setelah bisa hadir full pikiran anak-anak kita tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa ingin tahu. Jadi Bapak Ibu, untuk menenangkan hati kita bisa mulai dari tarik nafas panjang, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Keluarkan pelan-pelan. Sekali lagi, tarik lagi. Keluarkan pelan-pelan. Cukup Bapak Ibu, sudah lebih tenang. Terima kasih. Kemudian kita ajak anak-anak kita. Saya di sini ngajak ibu-ibu dari akuntansi. Ini adalah hal baik yang akan saya sampaikan, adalah hal baik. Jadi munculkan di sini rasa ingin tahu, rasa ingin tahu. Jadi jangan dimunculkan rasa berprasangka yang tidak, tapi adalah munculkan rasa ingin tahu. Kemudian munculkan rasa syukur kita. Syukur kita menjadi salah satu yang nantinya semoga dari mungkin 1 jam yang saya sampaikan, ada sedikit yang bisa Bapak Ibu untuk bisa langsung diterapkan di khususnya jurusan akuntansi. Kemudian dan munculkan juga rasa bijaksana, hati yang bijaksana supaya kita mudah untuk memasukkan apa yang sudah disampaikan oleh saya. Itu Bapak Ibu. Biasanya sih saya pakai ice breaking, tapi karena untuk menyingkat waktu, ice breakingnya di lain waktu saja. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan guru penggerak. Terkait dengan guru penggerak, selama kurang lebih 1,5 bulan, 1,5 bulan saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Sudah 4 modul yang saya dapatkan. Ini masuk ke modul yang kelima, sudah masuk ke modul yang kelima. Sudah masuk modul yang kelima. Untuk pendidikan guru penggerak sebenarnya adalah di situ guru itu sasarannya adalah mendidik hati dari anak-anak kita semua. Yang dari 4 modul, mulai dari modul 1.1 filosofi KHD, kemudian modul 1.2 nilai-nilai diri dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, dan modul 1.4 adalah budaya positif.
budaya positif ini adalah muaranya dari modul 1 yang terdiri dari 4 submodul. Budaya positif. Jadi apa itu filosofi KHT, apa itu nilai-nilai diri, apa itu visi guru penggerak, apa itu nanti budaya positif, nanti akan saya jelaskan di berikutnya. Kemudian mulai dari modul 1.1 adalah tentang pendidikan. Kemudian di dalam pendidikan ada kodrat alam, kodrat zaman. Kemudian prinsip melakukan perubahan adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Kemudian dilanjutkan dengan sub dari modul 1.1. Kemudian masuk lagi adalah masuk di modul 1.2 yaitu nilai-nilai diri dan peran guru penggerak. Kemudian masuk berikutnya di situ ada kebutuhan dasar manusia. Kemudian di situ ada profil 6 profil pelajar Pancasila. Kemudian di situ nanti ada peran guru, 5 peran guru penggerak. Kemudian berikutnya masuk modul 1.3 fisik guru penggerak. Kemudian di situ kita diajari, kita disuruh bermimpi. Kemudian harapan impian murid. Kemudian terakhir adalah muaranya adalah budaya positif. Budaya positif dari anak-anak kita. Kemudian nantinya kita membuat keyakinan kelas. Kemudian posisi kontrol. Kemudian action yang lain-lainnya. Nah, itu semua Bapak Ibu, itu semua akan saya jelaskan sedikit demi sedikit. Sebelum itu saya punya catatan kecil yang bisa kita masukkan dalam ke hati kita. Di antaranya adalah sebagai pendidik kita itu diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur, yaitu kita akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuh tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Jadi seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, dia dapat memperbaiki kondisi tanah. Nah, dari itu kita bisa menguasai hati anak, mengajak hati anak. Itu ibadah seperti ini, Bapak Ibu. Jadi ada dua orang anak. Yang satu adalah ibaratnya tugasnya adalah mengepalkan tangan, mempertahankan isi dari yang digenggamnya, isi yang ada di genggamannya. Kemudian yang satu adalah kepingin mengetahui isi dari genggaman yang di dalamnya. Jadi anak yang B ini, yang kedua, gimana caranya supaya yang di genggaman tangan yang anak pertama ini bisa kebuka dengan cara menghordik, dengan cara membentak, dengan cara ngiming-ngiming 100.000 dan sebagainya. Gimana caranya itu? Kemudian yang menggenggam sesuatu di tangannya ini adalah dia juga dengan sekuat tenaga mempertahankan yang di dalam genggaman tangannya ini, karena itu adalah merupakan sesuatu yang berharga banget buat kehidupannya. Itu. Jadi maksudnya di sini adalah itu adalah ibarat di saat kita
memasuki hati ke anak-anak kita, ngomongi ke anak-anak kita. Kalau anak-anak kita juga masih mindsetnya adalah atau keyakinannya adalah mempertahankannya di genggamannya, kemudian panjenengan sebagai guru adalah yang ingin membuka ini, semakin panjenengan itu semakin kencang ingin membuka hatinya, dia bahkan semakin kencang. Karena di sini adalah tujuan kita hati dari anak-anak kita, mendidik hati dari anak-anak kita. Itu ibaratnya seperti itu. Jadi caranya gimana supaya bahkan anak tersebut tanpa kita minta dia juga sudah membuka, malah dia sudah membuka bahwa dia punya keyakinan yang tadinya keyakinannya yang di agama saya ini adalah yang luar biasa buat hidup saya, tetapi menjadikan yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru sangat luar biasa. Akhirnya dia membuka untuk bisa menerimanya. Itu. Jadi gimana caranya? Di antaranya banyak hal-hal yang kita pelajari tentang itu, karena kita orientasinya adalah ke hati anak-anak kita supaya bisa mengikuti arahan kita, tuntunan kita, dan sebagainya. Itu Bapak Ibu. Kemudian dari situ, setelah anak-anak berhasil kita ibaratnya kita hipnotis atau kita kuasai hatinya, itu diibaratkan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, itu adalah guru itu adalah petani, seorang petani yang kurang lebih di sini saya banyak menampilkan data ya, karena materinya sangat banyak, kemudian semua saling berkaitan. Saya jadikan satu presentasi itu tidak memungkinkan karena cabang-cabangnya banyak sekali. Jadi harapan saya nanti Bapak Ibu bisa mengambil atau bisa ada yang walaupun misalkan saya menyampaikan banyak, ada sedikit yang bisa ada gambaran untuk bisa dijalankan. Itu. Ya. Jadi kurang lebih adalah kurang lebih sama dengan PMM. Ya. Ya. Maksud pendidikan itu adalah menuntun. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak kita agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi menuntun jadi anak-anak kita yang sekarang ada itu adalah bukan lembaran kertas kosong yang bisa kita tulisi apa saja, tapi mereka sudah punya kodrat. Istilah di guru penggerak itu aset. Anak-anak itu sudah punya aset. Dua aset yang mereka miliki, aset positif dan aset negatif, yang itu kita biarkan saja, tidak masuk sekolah saja, aset ini akan berkembang, bisa berkembang sampai tua, berkembang. Cuma tergantung dari alam dan lingkungan yang mempengaruhinya, aset negatifnya, aset positifnya yang berkembang. Kalau memang dia masuk ke dalam lingkungan yang negatif, dia aset negatifnya yang muncul. Nah, tujuan kita sebagai pendidik adalah memunculkan aset-aset positif ini supaya aset negatif bisa ketutup. Itu aset positif ini adalah kelakuan-kelakuan baik.
Nah, aset ini adalah bentuk lakunya, ya. Bentuk laku. Nah, kenapa bisa laku muncul? Itu kalau hatinya sudah masuk. Kalau hati sudah masuk, contohnya seperti ini. Kita sudah punya keyakinan bahwa sholat itu wajib. Kalau tidak wajib, kalau wajib berarti ada konsekuensinya. Nah, hati ini sudah punya keyakinan sholat ini wajib. Akhirnya laku ini muncul untuk melaksanakan. Kalau tidak melaksanakan sudah takut akan dosa. Itu, ya. Jadi anak ini melakukan sholat itu karena sudah punya keyakinan, bukan karena takut dengan gurunya, bukan karena harus diabsen dan sebagainya. Itu diantaranya seperti itu. Kemudian saya ibaratkan adalah petani. Orang digoleti vakume benggo. Oh, di AKL orang ini nang kae. Kelas 10. Sebulan kayak loro sih nganggo. Tiliki nang game, mbok di dalam. Sudah? Ya. Oke, saya lanjutkan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang petani yang menanam jagung misalnya, hanya dapat menuntut tumbuhnya jagung ia dapat memberi kondisi. Nah, jadi ibaratnya adalah seperti ini. Jadi kita akan menanam jagung. Tukang kebun kehidupannya menanam jagung. Berarti kita siapkan tanahnya. Ibarat anak itu jagungnya, sekolahan ini adalah sawahnya. Nah, nggak mungkin anak ini datang bibit jagung kita jadikan padi. Itu nggak mungkin. Nah, tugas kita adalah menyiapkan sawah ini supaya anak itu bisa berkembang di sini sesuai dengan kodratnya. Jadi jagung yang baik. Di antaranya adalah siapkan tanahnya. Siapkan tanahnya, kemudian beri pupuk secukupnya yang baik-baik, beri air secukupnya, basmi ulat-ulatnya, jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman jagung dan lain sebagainya. Itu ibaratnya itu. Jadi kemudian di anak gimana? Hampir kurang lebih sama. Terkait dengan targetnya adalah supaya tanaman jagung ini tumbuh subur. Anak-anak kita ini di sini datang itu butuh nyaman dan bahagia. Ya, nantinya menjadi selamat karena banyak banget materinya. Seperti ini Bapak Ibu. Dari uraian tersebut kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik. Sebagai contoh, murid yang tadinya malas menjadi semangat, bukan sebaliknya. Itu. Nah, bentuk menjadi sebaliknya. Saya lanjutkan dulu. Murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan di sekelilingnya terasa aman dan nyaman. Kayak kita saja, kita akan bekerja bisa maksimal kalau lingkungan kita
itu aman dan nyaman. Selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kadang di sekolah luar sana, anak datang ke sini, itu butuh kenyamanan. Sudah itu merupakan sudah budaya positif. Anak datang disambut oleh di pintu gerbang, disambut oleh bapak ibu gurunya dengan senyum ramah, dengan dibetulkan bajunya, diingatkan dengan senyum dan sebagainya. Itu salah satunya adalah untuk membuat anak itu percaya dirinya tumbuh, akhirnya bangga dengan dirinya, bangga. Setelah bangga, akhirnya punya kebanggaan, dia nyaman. Itu jangan malah sebaliknya. Anak datang langsung dibentak, itu mengedonkan anak. Mengedonkan anak kejadiannya adalah pada yang pertama tadi. Selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Seperti tadi yang saya sampaikan, dengan keras kepingin membuka genggaman tangan anak yang satunya. Anak yang satunya punya semakin dikerasi, semakin dia semakin, dan di sini malah didonkan. Itu akan sulit terjadi seperti itu untuk proses pembelajaran yang nyaman dan aman. Itu kemudian disambut lagi dengan bapak ibu guru masuk kelas, kemudian teman-temannya saling bisa menghargai, teman-temannya bisa saling mensupport. Itu tugas kita untuk membuat kelas ini menjadi saling seperti itu, saling menghargai, tidak ada bullying di situ, tidak ada perundungan, tidak ada saling mengejek, tidak dan sebagainya. Anak-anak saling menghargai, saling memahami. Kalau temannya mungkin kurang dari ekonomi lemah dan sebagainya, itu saling menghargai. Itu nanti ada di keyakinan kelas nanti jawabannya. Kemudian saya lanjutkan lagi. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah sebagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung. Bapak Ibu, membentuk anak itu supaya sesuai dengan impian kita, karena nanti sampai ke visi guru penggerak itu adalah kita disuruh mimpi, memimpikan murid-murid kita kepinginnya seperti apa. Itu, dan nanti mulai ada action untuk gerakan ke situ. Ya. Nah, bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung. Warga sekolah juga saling mendukung supaya di iklimnya guru juga positif dulu. Sama seperti ini Bapak Ibu. Kalau kata kita ke anak-anak itu datangnya dari hati, pasti sampai ke hati. Kalau kita dari hati, pasti sampai ke hati. Tapi kalau hanya di mulut saja, buru-buru sampai ke hati. Telinga saja bablas. Tapi kalau dari hati, pasti ke hati. Karena hatinya, karena sudah terbuka seperti tadi itu, sudah tidak ada. Karena hati ini sudah nyaman di sini. Jadi akhirnya hati terbuka, kita masuki apapun ya masuk, tanpa harus sekuat tenaga kita memasuki apapun memaksa, itu sudah kita masuk. Kemudian kita juga harus punya keyakinan anak-anak kita di sini itu kita anggap seperti anak kandung kita sendiri. Anak kandung kita sendiri. Jadi kayak kita punya anak kandung di rumah, kalau misalkan anak kandung kita di rumah itu agak berlebihan sedikit, kan kita kayak gitu. Nah di sini pun kayak gitu. Jadi akhirnya ya semoga kita berkeyakinan kalau anak-anak kita nanti ketemunya di sekolahan juga ketemu guru-gurunya seperti itu. Anak kita sudah seperti itu, anak kita pun akan diseperti itu kan oleh guru-gurunya nanti.
Itu yakin saja seperti itu. Gitu. Karena Allah yang mengatur tentang itu. Itu kita sudah tidak kuasa di situ. Nah, kemudian kita yakini itu adalah anak-anak kandung kita yang tidak bisa kita biarkan, harus kita openi semaksimal mungkin seperti anak kandung kita. Itu karena kan beda anak-anak kita openi dengan maksimal sesuai masuk ke hati dengan hanya kita sebagai guru biasa hanya mentransfer ilmu saja. Gitu. Kemudian bahkan kalau tidak salah Aristoteles yang itu bukan itu di guru penggerak ada itu adalah kalau mendidik pikirannya saja tanpa mendidik karakter atau hati itu sama saja bohong atau percuma itu ya. Kemudian saya lanjutkan pelan-pelan, saling belajar. Jadi kita buat lingkungan sekolah ini saling mendukung dulu antara guru si A dan yang lainnya saling mendukung. Kemudian saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan baik. Harapannya ini akan terjadi di pemberi akuntansi. Dari iklimnya dibuat seperti itu dulu. Saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan baik. Dari kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik. Kemudian dari kebiasaan menjadi karakter, karena kebiasaan yang lama kemudian menjadi karakter yang baik. Kebutuhan hidup terpepet, kemudian karena kebutuhan manusia itu adalah kebutuhan untuk bisa bertahan hidup, kebutuhan untuk bisa diterima di lingkungannya, di teman-temannya, kebebasan. Kemudian orang itu butuh kesenangan, butuh fun, butuh nyaman dengan teman-temannya. Kemudian orang itu juga butuh kekuasaan atau power, kepingin memimpin. Itu juga merupakan kebutuhan manusia. Itu. Nah, masalah-masalah yang muncul seringnya timbul dari itu. Jadi itu salah satu yang tidak terpenuhi, akhirnya muncul konflik. Itu. Dari salah satu itu yang tidak terpenuhi muncul konflik. Tugas kita untuk memenuhi itu di dalam kelas dulu. Di dalam kelas. Kenapa anak-anak kita kok saling gelut dan sebagainya di dalam kelas? Karena kebutuhan ini tidak terpenuhi oleh kita. Ya, gitu. Buat suasana itu terpenuhi semua. Jadi kalau sudah bicara kita dengan anak-anak kita di kelas itu dari hati ke hati saling curhat. Karena nanti ada di modul 2 itu ada pendidikan pembelajaran yang berdiferensiasi. Itu adalah diantaranya sebelum kita membuat RPW atau membuat pembelajaran berdiferensiasi, diantaranya adalah mengidentifikasi dulu anak-anak kita. Anak-anak kita ternyata dari lingkungan yang broken dan sebagainya. Nah, itu yang butuh perhatian kita. Contoh seperti itu. Kemudian ini targetnya, target guru penggerak juga untuk anak-anak kita ini atau mimpinya ya. Ini sudah sering Bapak Ibu baca tentang belajar Pancasila. Apa itu mandiri, apa itu gotong royong, apa itu berkepimpinan global, apa itu benar kritis, apa itu kreatif, itu Bapak Ibu sudah ada di masing-masing. Kemudian peran guru penggerak diantara adalah berpihak pada murid. Proses pendidikan di sini harus berpihak pada murid, harus berpihak pada murid. Itu mulai dari murid harus dinyamankan, murid harus dan sebagainya. Itu membuat dan sebagainya. Kemudian peran guru penggerak itu harus reflektif atau mempunyai kematangan mental. Karena apa? Karena akan mempengaruhi murid. Jadi kita harus matang dulu. Kita baik masih sering ribut karo bojone ya nanti tidak kurang matang atau menyelesaikan masalah di keluarganya saja belum, apalagi menyelesaikan masalah di kelasnya. Contohnya seperti itu.
Kemudian guru penggerak itu harus mandiri, bisa belajar sepanjang hayat. Belajar apa? Ya belajar dari apa yang dilihat. Oh baik, kita terapkan dan sebagainya. Itu karena memang kita hidup itu harus terus belajar untuk mengatasi masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kita. Itu bisa mandiri menyelesaikannya. Kemudian kita bisa membawa anak-anak kita. Kemudian guru penggerak harus bisa kolaboratif, teamwork. Untuk membentuk itu budaya positif sudah bisa dengan sendirian. Harus ada teamwork yang tadi saling mendukung, kemudian dan sebagainya. Kemudian guru penggerak juga harus inovatif, harus ide. Ide ini fungsinya untuk apa Bapak Ibu? Ide ini fungsinya untuk tadi kita akhirnya cemerlang idenya untuk mengatasi masalah yang ada di kelas, untuk membuat anak itu bisa berempati. Ide kita menyusun gerakan-gerakan apa atau langkah-langkah apa atau kegiatan-kegiatan apa. Sebagai contoh, anak kita di jam setelah duhur mungkin males. Nah mungkin kita ice breaking. Mungkin hanya sekedar yang sering kadang saya lakukan itu adalah suruh berdiri dulu, kan sudah lemas, tarik nafas, mulai konsentrasi, kemudian hanya sangkut kata saja. Misalkan anak pertama bilang Kutasari, kemudian anak kedua Kutasari kecamatan, anak ketiga Kutasari kecamatan Purbalingga dan sebagainya. Terus seperti itu, tapi yang benar-benar ucapan itu nyambung, bukan asal ngomong. Jadi orang keempat mengucapkan 4 kata. Nah orang terakhir harus konsen banget ini supaya tidak betul. Kalau tidak betul, tak ya bisa juga tak kasih atau suruh maju sebagainya, contohnya atau gimana, atau suruh dan sebagainya. Hal-hal seperti itu contohnya. Gitu. Ide-ide seperti itu mungkin di MGP bisa digali. Kemudian tadi visi, kalau visi guru penggerak itu adalah harapan tentang murid impian. Itu saja. Jadi kita suruh bermimpi, murid kita kepingin sekolahannya bagaimana, atau murid-murid kita kepinginnya bagaimana. Itu jadi seorang guru itu harus punya mimpi, karena akan melakukan pergerakan untuk menuju mimpi itu. Nah setiap hari kita menuju ke kelas itu kan dalam rangka untuk mempengaruhi anak, melakukan perubahan supaya terciptalah mimpi kita menjadi anak, contohnya menjadi anak yang berakhlak mulia, menjadi anak yang berprofil belajar Pancasila. Itu mimpi-mimpi. Ya contohnya itu contoh impian. Kemudian ini ya contoh impian yang kedua, Pancasila. Kemudian terakhir adalah budaya positif. Budaya positif itu tadi sudah di depan saya sampaikan, di antara adalah pengelolaan aset-aset positif atau pembiasan-pembiasan positif, karakter positif, dan akhirnya menjadi budaya. Jadi mulai dari kita untuk memancing anak-anak itu aset positifnya muncul. Kemudian setelah muncul, kita lanjutkan dengan melakukan pembiasaan-pembiasaan. Mungkin di sini bisa juga ketua kompetensi kalian atau mungkin yang punya power untuk bisa mempunyai ide untuk pembiasaan apa ya untuk anak-anak saya, contoh seperti itu. Kemudian nantinya pembiasaan itu akan menjadi karakter positif dan budaya positif, contohnya seperti itu. Kemudian terkait dengan untuk menumbuhkan itu, untuk memunculkan budaya positif, karena sesungguhnya kan pendidikan itu adalah pembudayaan positif anak-anak kita. Itu budaya positif itu kan luas sekali, kerja yang semangat, daya juang yang tinggi dan sebagainya, tidak malas dan sebagainya, seperti itu. Di antaranya salah satunya adalah buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa sih? Keyakinan kelas itu adalah semacam kesepakatan kelas.
tapi kesepakatan yang sudah kita yakini sama anak-anak diyakini. Sebagai contoh yang pernah saya lakukan di kelas itu adalah anak-anak diberi lembaran kecil kertas, kemudian suruh menulis anak-anak itu harusnya bagaimana, menjadi murid yang baik itu harusnya bagaimana. Bisa ditulis, oh tidak boleh telat masuk kelas, tidak boleh tidur di dalam kelas, tidak boleh melakukan perundungan pada teman, saling menghargai. Akan seperti itu muncul anak-anak itu akhirnya punya muncul, oh anak-anak yang baik itu harus seperti ini. Tempel di situ, kemudian kita rangkum hal-hal positif itu menjadi kesepakatan kelas. Bisa juga mungkin dicetak, dimasukkan di setiap jurnal kalau nggak salah itu supaya keluar terus. Yang intinya gimana caranya supaya kesepakatan itu masuk di hatinya anak-anak, hafal, supaya anak-anak hafal, oh saya kesepakatan kelasnya seperti ini. Akhirnya kalau ada anak yang melanggar dari kesepakatan itu, gimana solusinya? Kalau sudah jadi sih anaknya sudah menjadi keyakinan, tidak ada anak yang melanggar. Tapi kalau ada yang anak yang melanggar, ada teori tentang tentang segitiga restitusi. Jadi di segitiga restitusi itu adalah karena kita sebagai guru, sebenarnya sebagai guru itu di saat anak melakukan kesalahan itu ada 5 yang kita ada 5 teori yang muncul. 1, guru sebagai penghukum. Contohnya di saat ada anak salah, contohnya misalkan masuk telat, langsung direndahkan. Telat lagi, akhirnya dengan dibentak, akhirnya anak menjadi down, bahkan nyamannya sudah tidak ada di situ sudah. Akhirnya anak takut dan sebagainya. Itu guru sebagai penghukum. Gitu. Jadi seyogianya jangan seperti itu. Ya, 5 positif yang pertama jangan dipakai. Kemudian yang kedua membuat rasa bersalah. Sebagai contoh, misalkan tuh kan gara-gara kamu akhirnya jadi rame atau mungkin jadi dan sebagainya, gitu. Menyalahkan, merasa bersalah. Kemudian karena di sana dipelajari juga ada plus minusnya, gitu. Ada plus minus, ada positifnya dan negatifnya. Kemudian sebagai teman, guru sebagai teman, itu juga akhirnya juga ada positifnya juga, ada negatifnya juga. Kemudian guru sebagai pemantau, di sini hanya memantau, kemudian ya udah berarti hukumanmu itu kayak gitu saja. Di AKPS sudah ada itu hukumannya. Yang diharapkan di guru penggerak itu adalah guru sebagai manajer. Guru sebagai manajer itu adalah apabila misalkan ada kesalahan siswa, yang pertama adalah anak disuruh menyampaikan kenapa kamu melakukan seperti ini. Contohnya dia melakukan tidur di kelas atau melakukan makan di kelas. Kenapa kamu melakukan makan di kelas? Pak, saya lapar. Saya sarapan, dia makan di sini. Kemudian kita kuatkan alasan anak itu, iya betul. Kalau lapar memang harus segera makan supaya tidak sakit. Kita kuatkan alasan anak itu, entah itu alasannya kita kuatkan, kita validasi. Kemudian setelah itu, kemudian kita ajak, Mbak, kira-kira makan di kelas itu baik atau tidak? Lah baiknya harus bagaimana? Kan pasti anak bisa mikir, oh baiknya yang tidak makan Pak. Nah, berarti kesalahan kelasnya juga kayak, iya Pak, kesalahan kelas tidak boleh makan. Contohnya seperti itu. Kemudian kita masuk ke hatinya,
Nah, usaha apa supaya hal ini tidak terjadi lagi, supaya besok-besok tidak terjadi lagi pada kamu? Oh, bisa Pak, saya akan bangun tidur lebih, bangun lebih pagi lagi. Harus sabar banget berarti ya Pak? Betul. Jenengan kepada anak kandungan jenengan, apakah para sahabat bubar nanti? Ya, kalau guru yang tidak punya kesabaran sama seperti kayak ke anak kandung kita sendiri, ya wis bubar akhirnya kan? Itu. Iya, padahal kita tadi sudah menganggap anak kita adalah anak kandung kita sendiri, hanya di rumah kita. Bocah anak domongin langsung, wah memang wis buk. Apa harus jadi lepas jadi anak kita Pak? Sama-sama aja. Ya kan? Terus karena memang dia baik, aku teman. Justru itu merugikan kita, anak kita akhirnya masuk. Adanya kebiasaan positif, tapi ketika sudah di luar sekolah udah Di rumah. Iya. Jadi tidak ada semacam pemupukan juga dari rumah dan lingkungan untuk kebiasaan positif yang sudah mulai dari sekolah, misalnya kayak sholat Jumat dan sholat wajib yang zuhur dan asar. Nah di rumah kan kontrolinya dan penguatan dari orang tua juga. 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kenapa ini adalah kenapa anak itu melakukan kesalahan? Bisa saja anak itu karena kebutuhan hidup terpepet, kemudian karena kebutuhan manusia itu adalah kebutuhan untuk bisa bertahan hidup, kebutuhan untuk bisa diterima di lingkungannya, di teman-temannya, kebebasan. Kemudian orang itu manusia butuh kesenangan, butuh fun, butuh nyaman dengan teman-temannya. Kemudian orang itu juga butuh kekuasaan atau power, kepingin memimpin. Itu juga merupakan kebutuhan manusia. Itu. Nah, masalah-masalah yang muncul seringnya timbul dari itu. Jadi itu salah satu yang tidak terpenuhi, akhirnya muncul konflik. Itu. Jadi salah satu itu yang tidak terpenuhi muncul konflik. Tugas kita untuk memenuhi itu di dalam kelas dulu. Di dalam kelas. Kenapa anak-anak kita kok saling gelut dan sebagainya di dalam kelas? Karena kebutuhan ini tidak terpenuhi oleh kita. Ya, gitu. Buat suasana itu terpenuhi semua. Jadi kalau sudah bicara kita dengan anak-anak kita di kelas itu dari hati ke hati saling curhat. Karena nanti ada di modul 2 itu ada pendidikan pembelajaran yang berdiferensiasi. Itu adalah diantaranya sebelum kita membuat RPW atau membuat pembelajaran berdiferensiasi, diantaranya adalah mengidentifikasi dulu anak-anak kita. Anak-anak kita ternyata dari lingkungan yang broken dan sebagainya. Nah, itu yang butuh perhatian kita. Contoh seperti ini. Kemudian ini targetnya. Target guru penggerak juga untuk anak-anak kita ini atau mimpinya ya. Ini sudah sering Bapak Ibu baca tentang belajar Pancasila. Apa itu mandiri, apa itu gotong royong, apa itu berkepimpinan global, apa itu benar kritis, apa itu kreatif, itu Bapak Ibu sudah ada di masing-masing. Kemudian Bulatkan tekad, kuatkan hati. Belum tepat waktu tuh begitu begini. Anak sekolah datang kembali 2 atau 3 tahun lagi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini